Hai, bertemu kembali dengan saya Ade Irfansyah, dosen keren yang berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Pada pertemuan kali ini, masih dalam kerangka konsep dasar rangkaian listrik pada pokok bahasan tegangan listrik. Definisi tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Tegangan berfungsi sebagai gaya dorong yang menyebabkan elektron mengalir dari satu titik ke titik lain melalui sebuah penghantar. Besarnya tegangan dapat diukur dalam satuan volt dan dapat dihasilkan oleh berbagai sumber seperti baterai, generator, atau sumber listrik PLN. Secara sederhana, tegangan dapat dianalogikan seperti tekanan air dalam pipa. Semakin besar tekanannya, semakin besar pula dorongan air untuk mengalir. Demikian pula dengan tegangan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kemampuannya mendorong arus listrik mengalir pada suatu rangkaian. Jenis-jenis tegangan listrik. Terdapat dua jenis tegangan listrik, yaitu tegangan DC atau direct current dan AC atau alternating current. Tegangan DC atau direct current adalah tegangan searah yang nilainya konstan terhadap waktu seperti pada baterai. Sedangkan tegangan AC atau alternating current adalah tegangan bolak-balik yang nilainya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu, seperti pada listrik rumah tangga yang dihasilkan oleh PLN atau perusahaan listrik negara. Tegangan atau sering disebut beda potensial atau voltage merupakan kerja yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan listrik sebesar 1 coulomb dari satu terminal ke terminal lainnya pada suatu elemen atau komponen listrik. Dengan kata lain, kedua terminal akan memiliki beda potensial apabila terjadi perpindahan muatan tersebut. Kerja yang dilakukan pada dasarnya adalah bentuk energi yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, tegangan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai energi persatuan muatan. Secara matematis, tegangan dapat dituliskan sebagai V sama dengan dW dibagi dengan dQ. Dan beda potensial antara dua terminal A dan B dapat digambarkan oleh gambar berikut, di mana titik terminal A ada di sebelah kiri dan titik terminal B ada sebelah B, di mana A bermuatan positif dan B bermuatan negatif. Pada gambar di atas terlihat beda potensial antara dua terminal, yaitu terminal A dan terminal B. Jika terminal A memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan dengan terminal B, maka terdapat dua istilah yang umum digunakan dalam analisis rangkaian listrik, yaitu yang pertama adalah tegangan turun atau voltage drop. Tegangan dikatakan turun apabila dilihat dari potensial yang lebih tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Dalam hal ini, aliran arus terjadi dari terminal A ke terminal B melalui sumber tegangan V. Sedangkan tegangan naik atau voltage rise adalah tegangan disebut naik apabila dilihat dari potensial yang lebih rendah menuju potensial yang lebih tinggi. Dalam hal ini, aliran arus terjadi dari terminal B ke terminal A melalui sumber tegangan V. Dalam pembahasan ini, istilah yang digunakan adalah sesuai dengan item nomor 1, yaitu tegangan turun atau drop. Dengan demikian, apabila beda potensial antara kedua titik adalah 5 volt, maka nilai tegangan dari titik A ke titik B dituliskan sebagai VAB sama dengan 5 volt. Sedangkan dari titik B ke titik A dituliskan sebagai VBA sama dengan minus 5 volt. Berdasarkan pola arus listrik yang dihasilkan, sumber tegangan listrik dibagi menjadi dua, yaitu sumber tegangan DC atau arus searah dan sumber tegangan AC arus bolak-balik. Sumber tegangan DC, di mana sumber tegangan DC adalah sumber tegangan yang menghasilkan arus searah. Arus searah adalah arus yang memiliki arah aliran dan nilai tiap satuan waktu yang tetap. Contohnya sumber tegangan DC adalah baterai atau aki dan generator DC. Di mana simbolnya kalian bisa lihat dalam gambar ini, ya ada sebuah lingkaran dan terdapat notasi polaritas positif dan juga polaritas negatif. Sementara itu, perangkat elektronik yang biasa memanfaatkan sumber tegangan DC adalah handphone, kalkulator, remote TV, dan sebagainya.
Besarnya sumber tegangan DC yang biasa digunakan berada di kisaran 1,5 volt sampai dengan 24 volt. Saat menggunakan tegangan ini, biasanya kamu akan menemukan tanda polaritas seperti kutub negatif dan kutub positif. Dan perhatikan, tidak boleh terbalik dalam pemasangannya. Sumber tegangan AC. Sumber tegangan AC adalah sumber tegangan yang menghasilkan arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu adalah arus yang arahnya tidak tetap dan nilai persatuan waktunya juga tidak tetap atau berubah-ubah. Contoh sumber tegangan AC adalah tegangan listrik dari PLN, generator, genset, turbin, dan dinamo. Sumber tegangan AC biasa disimbolkan dengan tanda grafik sinus di dalam lingkaran yang artinya adalah bolak-balik antara polaritas positif dan negatif terhadap fungsi waktu. Rumus tegangan listrik. Tegangan listrik merupakan besaran skalar yang memiliki satuan volt atau V. Satuan ini diambil dari nama ilmuwan penemu baterai asal Italia, yaitu Alessandro Volta. Rumus tegangan listrik bisa dijabarkan menjadi beberapa kategori seperti berikut. Pertama, rumus tegangan listrik menurut hukum Ohm. Salah satu hukum yang mengatur hubungan antara tegangan listrik serta arus listrik adalah hukum Ohm. Menurut Ohm, tegangan listrik sebanding dengan kuat arus listrik dan hambatan. Tampak pada layar, di mana rumus tegangan listrik menurut hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R atau tegangan sama dengan arus dikalikan dengan besarnya hambatan. Nilai 1 volt menurut hukum Ohm menunjukkan besarnya tegangan listrik untuk menggerakkan arus listrik 1 ampere pada suatu penghantar, yang hambatannya 1 ohm. Perhatikan contoh berikut. Suatu hambatan listrik 20 ohm dialiri arus 1,5 ampere. Berapakah tegangan listrik yang digunakan? Diketahui R sama dengan 20 ohm dan arus yang mengalir adalah 1,5 ampere dan ditanyakan berapakah tegangan. Jawabannya adalah untuk menentukan tegangan listrik gunakan persamaan hukum Ohm di mana V sama dengan I dikalikan dengan R dan masukkan nilainya di mana I adalah 1,5 dan R atau hambatan listriknya adalah 20 ohm sehingga 1,5 dikalikan 20 adalah 30 volt. Tegangan listrik juga bisa didefinisikan sebagai besarnya usaha untuk memindahkan muatan listrik. Secara matematis, rumus hubungan antara tegangan listrik, usaha, dan muatan dinyatakan sebagai berikut. Rumus tegangan listrik adalah V sama dengan W dibagi dengan Q, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur suatu tegangan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Tampak pada gambar, voltmeter adalah gambar yang berwarna kuning dan hijau, serta terdapat sebuah selektor yang akan memilih kira-kira fungsi mana yang akan digunakan. Selain voltmeter, kamu juga bisa menggunakan multimeter, seperti misalkan avometer. Dalam penggunaannya, voltmeter disusun paralel dengan sumber tegangan. Cara menyusunnya adalah kutub positif atau potensial tinggi, sumber tegangan dihubungkan dengan kutub positif voltmeter, dan kutub negatif potensial rendah. Sumber tegangan dihubungkan dengan kutub negatif voltmeter. Untuk menentukan hasil pengukuran voltmeter di atas, bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi, yang pertama kita akan melihat adalah berapa skala yang ditunjuk oleh jarum pada voltmeter. Kemudian menggunakan skala akhir berapa? Ya, dari 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ya, kemudian dikalikan batas ukur maksimum yang dipilih pada selektor. Sehingga rumusnya adalah tegangan ukur adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukur maksimum yang dipilih. Berikutnya adalah kuis. Silahkan kerjakan soal berikut ini. Berapakah tegangan listrik yang terukur? Jika menggunakan rumus di atas, tampak nilai yang ditunjuk oleh jarum adalah 40, kemudian
skala maksimum adalah 100 dan menggunakan selektor 10. Sehingga rumusnya adalah 40 dibagi 100 dikali 10. Atau sama dengan 400 per 100, yaitu 4 volt. Sehingga jawabannya adalah A, 4 volt. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.